Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini kita akan memasuki persekutuan doa masa Advent untuk hari yang pertama. Untuk saudara-saudara dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Cukup. Untuk memulai persekutuan doa masa Advent pada hari yang pertama ini, mari kita nyanyikan pujian Ada Satu Sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari untuk memulai persekutuan doa yang pertama pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya hantarkan. Ya Yesus Tuhan kami, kedatangan-Mu sungguh kami rindukan. Engkaulah tamu agung dalam rumah kami. Karenanya kami tidak hanya membersihkan rumah kami secara fisik, tetapi kami juga berupaya senantiasa membersihkan rumah jiwa kami, supaya kami layak menyambut kedatangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam rumah raga dan jiwa kami. Ya Tuhan, kami pun bersukacita Engkau menghampiri rumah kami. Rumah kami memang hanyalah rumah sederhana. Kami sangat bahagia tinggal di dalamnya, karena kami berusaha membangun dan memeliharanya dengan cinta yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kiranya Engkau bersedia tinggal bersama kami di dalam rumah sederhana ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita memujikan nyanyian pujian yang diambilkan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan yang ketiga. Allah hadir bagi kita.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang didasarkan pada surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 15. Mari segenap jemaat Tuhan, kita buka dan kita perhatikan 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 15. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Maranatha. Shalom, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua tetap hidup di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Selamat berjumpa di dalam persekutuan doa online masa Advent Natal Gereja Kristen Jawa Welar hari yang pertama. Saya berdoa kita tetap bersukacita sekalipun tidak dapat bertatap muka secara langsung, oleh karena hati dan jiwa kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan yang mencurahkan berkat-Nya begitu luar biasa. Sama seperti hujan deras yang mencurahkan air ketika rekaman persekutuan doa ini dilaksanakan. Tema firman Tuhan dalam persekutuan doa Advent hari pertama kali ini adalah menyambut Tuhan dengan sukacita. Saudaraku yang terkasih, masa Advent berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu Adventus yang berarti kedatangan. Apa dan siapa yang kita rayakan kedatangannya di dalam masa Advent? Yang pasti yang kita rayakan kedatangannya adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Lalu apa yang dirayakan? Yang pertama adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di kandang domba Bethlehem, ketika Sang Firman itu menjadi manusia dan kemudian turun sebagai hamba Allah menjadi daging, tinggal bersama-sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Kalau yang ini kita tidak tahu waktunya, maka setiap kali masa Advent tiba kita diingatkan, ayo berjaga-jaga, ayo bersiap-siap, ayo berdoa, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih,
pada hari ini kita akan terus mengingat bahwa peristiwa yang telah lalu, yaitu peristiwa Natal yang pertama, first Noel, itu mendatangkan sukacita dalam hati kita. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua harus kita sambut dengan sikap hidup yang suci dan saleh. Inilah dua sikap hidup yang baik sekali untuk dikembangkan di masa Advent, yaitu sukacita dan hidup saleh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita diberi pertanyaan, siapakah Tuhan Yesus bagi saya? Serempak kita akan menjawab bahwa Tuhan Yesus juru selamat saya. Dengan kompak jawaban yang sama, saya percaya juga dikemukakan oleh orang-orang percaya di seluruh dunia. Walaupun mungkin kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung, seperti murid-murid Yesus, perempuan Samaria, Maria Magdalena, orang-orang yang disembuhkannya, mungkin kita tidak seperti mereka. Tetapi setiap dari kita pernah merasakan kasih dan keselamatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, ketika Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu akan datang kembali ke dunia ini, maka sudah semestinya kita menyambut kehadirannya dalam sedih atau senang, Bapak Ibu? Dalam senang, sukacita penuh, meluap-luap. Sambutan sukacita yang ingin kita berikan kepada Tuhan tentu bukan sekedar sambutan yang meriah dan menarik, sama halnya ketika kita sedang berkunjung di sebuah pusat perbelanjaan, di mana ada begitu banyak ornamen atau hiasan indah, berbagai macam hadiah atau berbagai macam makanan lezat. Bukan itu esensi menyambut kedatangan Kristus. Tetapi sambutan sukacita yang ingin kita berikan kepada Tuhan Yesus adalah rasa syukur kita. Karena Tuhan Yesus selama ini telah memberikan waktunya, kasihnya, bahkan segala-galanya, hidupnya bagi kita. Ia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mempertahankan keselamatan yang telah diberikan kepada masing-masing kita. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Lalu pertanyaannya, saudaraku, persembahan syukur apa yang sudah kita persiapkan bagi Tuhan saat ini? Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa bukan benda berharga yang Tuhan inginkan dari kita sebagai persembahan syukur kita. Akan tetapi Tuhan menginginkan persembahan syukur dari sikap hidup yang benar dari dalam diri kita. Godaan, pencobaan, masalah dan pergumulan, wabah COVID begitu mengepung kehidupan kita. Banyak orang jadi kehilangan sukacita sehingga tidak bisa bersyukur. Tetapi kita, saudaraku, Tuhan ajarkan untuk selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Sebuah sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan yang senantiasa untuk kita tumbuhkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita kehilangan sukacita dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan sukacitanya itu tetap dalam hati kita. Mau ada masalah, mau ada bencana, mau ada tsunami, mau ada pergumulan-pergumulan apapun, doa-doa belum dijawab, belum bisa Natalan di gereja, tetap kita bersukacita. Sebab Tuhan Yesus datang, hadir, dan lahir di dalam hati dan kehidupan kita. Di dalam hati kitalah Tuhan Yesus tinggal. Dan itulah yang perlu untuk kita ingat senantiasa. Kita seringkali mengharapkan hal-hal yang indah, yang menarik, yang membuat kita senang, gembira, dan bahagia.
lewat berkat-berkat Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi bisa saja, seperti firman Tuhan dalam ibadah beberapa minggu yang lalu, Tuhan Yesus lahir dalam Natal tahun ini bukan melalui peristiwa yang indah-indah, tetapi melalui orang yang harus kita tolong, melalui anggota keluarga yang harus kita rawat, melalui rumah yang harus kita renovasi, gereja yang harus kita doakan terus-menerus. Mungkin ada orang yang kita cintai, yang kita bawa dalam doa, biar hatinya terbuka ya Tuhan untuk menerima Yesus. Mungkin itu makna Natal tahun ini. Oleh karenanya, biarlah sukacita Tuhan mengiring setiap langkah kita, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh keluarga, termasuk masa depan kita. Kita sambut Tuhan dengan hati yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Materaikanlah itu senantiasa dalam kehidupan kami, agar sukacita-Mu itu tetap melimpah selama-lamanya. Jangan biarkan kepedihan, kesedihan, luka batin menguasai hati kami di masa-masa Advent Natal ini. Tetapi biarlah sukacita dan kegembiraan dari Tuhan saja yang menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki saat untuk mempersembahkan persembahan kita. Nyanyian pujian persembahan diambil dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang ketiga, Hidup Kita Yang Benar. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas firman-Mu saat ini. Melalui persekutuan doa masa Advent hari yang pertama, kami terus memohon sukacita-Mu memenuhi setiap hati kami pribadi lepas pribadi, memenuhi setiap rumah tangga kami,
memenuhi keluarga kami, memenuhi tempat bekerja kami, memenuhi gereja dan komunitas pelayanan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk mereka yang sedih, berduka cita, mengalami masalah dan pergumulan, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintai oleh karena penyakit atau hal-hal lainnya. Kiranya kasih dan penghiburan-Mu Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya terus Tuhan tumbuhkan rasa aman, tentram dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, di negeri kami Indonesia ini. Benih-benih terorisme, kebencian dan sikap intoleran kiranya disirnakan dari bangsa ini, sebab bangsa ini adalah bangsa yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami juga bersyukur akan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, sehingga saat ini boleh membawa persembahan kami kepada-Mu. Terimalah ya Tuhan, sucikan dan kuduskan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pemirsa persekutuan doa ini dimanapun berada, bukan hanya jemaat GKJ Welar, tetapi siapapun yang menikmati dan merasa diberkati, kiranya kasih dan jamahan-Mu dinyatakan senantiasa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, semuanya kami letakkan di bawah kaki-Mu yang kudus. Inilah doa, ucapan syukur dan persembahan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan dalam persekutuan doa masa Advent Natal hari yang pertama saat ini. Saya Pendeta Agia Sesa Kalumbara serta Saya Juristika Darmawan. berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara semua senantiasa diberkati Tuhan. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.